Setelah sekian lama nggak memasukkan smartphone ke Nusantara, Huawei akhirnya bersuara dengan mengeluarkan HP mid-range yang penuh aura. Warnanya indah seperti Aurora, banyak fitur flagship yang bikin saya gembira, dan harganya nggak terlalu bikin dompet sengsara. Ya udah, nggak usah kebanyakan bicara, selamat menonton Fauna dan Flora. Ya, jadi udah lumayan lama Huawei ini tidak bersuara dan tidak memasukkan smartphone secara resmi ke Indonesia. Terakhir si Huawei Nova 7 ini dimasukkan secara resmi Juli 2020. Sekarang hampir Desember 2021. Jadi udah hampir 1 tahun lebih. Sebenarnya setelah Huawei Nova 7 ini masih ada Huawei Nova 8. Sayangnya untuk Huawei Nova 8 nggak dimasukkan secara resmi ke Indonesia. Jadi langsung loncat ke Huawei Nova 9 yang kata Huawei ini adalah the first Harmony OS with flagship camera at mid-range price. Smartphone pertama yang pakai Harmony OS dengan kamera flagship tapi harganya mid-range. Apakah benar seperti itu? Di video kali ini akan kita unboxing. Tapi disclaimer dulu, untuk unit yang akan kita unboxing ini adalah unit sampel dari Huawei. Makanya kalau kalian lihat di sini ada tulisannya not for sale. Cuman udah saya lihat di websitenya apa yang ada di dalamnya seharusnya sama dengan versi retail nanti. Dan ini adalah Nova 9-nya. Wow. Bingkai kameranya gede banget. Cuma nanti kita bahas, sekarang kita cek dulu untuk di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Jadi pertama di sini ada transparent soft case seperti ini yang lentur. Cuman di versi sampel ini nggak ada kayak guidebook atau kartu garansi. Tapi dia masih ada SIM ejectornya. Terus juga ada kabel Type A to Type C seperti ini. Terus di sini ada adapternya. Nah, adapternya ini coba kita lihat. Huawei Supercharge. Ini adapternya lebih gede daripada adapternya MateBook D15 yang saya punya. Bentar ya, saya liatin dulu, ini nggak apa-apa, saya klentek aja. Jadi untuk MateBook D14 itu 65 watt. Nah, ini 66 watt. Jadi chargernya smartphone Nova 9 ini lebih gede daripada chargernya laptop MateBook. Ya, walaupun selisihnya cuma 1 watt. Dan untuk support fast chargingnya Huawei ini juga 66 watt yang diiklankan oleh Huawei atau dijanjikan sama Huawei 0 ke 100% itu hanya butuh waktu 38 menit. Tapi nanti kita akan cek di reviewnya. Ini kita unboxing aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke, jadi ini adalah Huawei Nova 9. Kita bahas dulu dari tampak belakang ya, yang terlihat mewah banget. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan dengan Huawei Nova 7 yang memang sehari-hari biasanya saya pakai, Huawei Nova 7 ini kayak kelihatan mid-range banget gitu. Kalau si Nova 9 ini masih kelihatan flagship. Apalagi untuk bagian permukaannya ini dia kayak masih semacam pakai plastik yang ala-ala kaca. Dan untuk tulisan Novanya, ini kan ada tulisan logo Nova ya di sini ya. Kalau misalkan kita gerak-gerakan pakai kuku seperti ini, nggak ada suara apa-apa. Karena ini kayak semacam stiker gitu aja. Nah, kalau di Nova 9 ini kayak di laser, di emboss. Jadi ada teksturnya gitu. Kalau misalkan kita gerak-gerakan pakai kuku seperti ini, dia akan bunyi karena memang dia mendelep kalau bahasa Jawanya atau di laser. Terus untuk bingkai kameranya ini juga anti mainstream banget. Huawei menyebut desainnya dengan Star Orbit Ring. Jadi di bagian lensa utamanya ini memiliki resolusi 50 megapiksel dengan sensor ISOCELL 3.0 dan kalau kalian lihat ada kayak semacam lingkaran biru yang memutari dia. Jadi istilahnya itu tadi ya, Star Orbit kata Huawei. Terus di bagian lingkaran yang bawah ini ada triple konfigurasi kamera. Jadi ada 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel makro, terus ada flashnya. Nah, ini kan 4 lingkaran ini sama dia dilingkari lagi seperti ini ya. Jadi terus 2 lingkaran ini dilingkari lagi. Jadi istilahnya kayak Star Orbit. Bingkai kameranya namanya Star Orbit. Untuk finishing warnanya di bagian belakang ini dinamai Huawei dengan Starry Blue. Dengan tagline-nya itu Shine in the Starlight. Jadi kalau kalian lihat memang kayak ada sparkling-sparklingnya. Jadi entah terlihat atau enggak ya di kamera ini ya. Jadi kayak ada semacam titik-titik bintang gitu di sini. Dan untuk warnanya juga warna-warna Starry Blue. Jadi ada birunya, terus juga ada ungunya, kadang juga ada putihnya. Warna-warna mewah. Bahkan kalau misalkan Huawei ini menempatkannya di Huawei P series atau Huawei Mate series, menurut saya masih oke loh ya. Desainnya ini masih kerasa, terlihat flagship banget. Selain terlihat mewah, dipegang pun juga kerasa mewah karena Huawei Nova 9 ini menggunakan 3D curve display. Sama seperti Huawei P series, Huawei Mate series. Jadi kalau kita lihat dari depan ya, yang mirip-mirip, bukan mirip lagi sih ya, hampir sama dengan HP flagshipnya Huawei dengan 3D
curve glass-nya ini. Karena 3D curve glass-nya ini dipegang itu kayak lebih nyaman gitu ya, dengan dimensinya cuma 7,77 mm dan bobotnya juga ringan 175 gram aja. Dan karena dia layarnya pakai AMOLED, jadi dia udah ada in-display fingerprint-nya. Biasanya HP-HP mid-range yang pakai AMOLED fingerprint-nya kalau nggak di side seperti ini di belakang, tapi Huawei memilih langsung dikasih in-display fingerprint. Sekarang kita bahas untuk spesifikasi layarnya. Jadi layarnya ini dia pakai panel OLED resolusinya Full HD Plus dengan 1,07 miliar warna. Jadi kalau kalian lihat warnanya, ya kalau udah pakai panel OLED itu nggak usah diragukan lagi lah kalau untuk kualitas warnanya. Apalagi refresh rate-nya ini 120 Hz dengan 30 Hz touch sampling. Jadi bukan hanya OLED 60 Hz, OLED 120 Hz ya. Dan untuk kualitas warnanya kalian bisa lihat sendiri ya, itu ya. Wah, warna merah dari burung itu kayak kelihatan pop up banget. Terus kalau untuk speakernya dia mono satu aja di bawah ya, sayangnya. Cuman mononya ini juga udah lumayan imersif, suara clarity-nya jelas. Gak terlalu gembret juga. Jadi untuk audio walaupun mono tapi masih imersif. Sekarang kita cobain untuk kameranya. Jadi untuk kamera depannya ini resolusinya 32 megapiksel dengan ada tompel di sini. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan di mode video dari Huawei Nova 9. Ini saya buat jalan agak cepet dan menariknya dia lumayan stabil, cuman menurut saya kurang nge-wide aja ya. Tapi yang menarik di Huawei Nova 9 ini, kalau misalkan kita mau pindah kamera belakang, nggak perlu dimatiin dulu videonya. Jadi kita bisa langsung flip seperti ini. Nah, dia langsung flip ke kamera belakang. Dan untuk fokusnya, detailnya, kalau kalian lihat ya, wah 50 megapikselnya benar-benar mantep banget. Coba kita lihat untuk ngezoom di pohon ini. Dan ini saya jalan lumayan cepat BTW. Nah, jadi kalau kalian lihat di bagian pohonnya ini fokusnya juga dapet, teksturnya juga dapet. Terus kalau untuk port-portnya di bagian kanan sini dia ada volume up and down, ada tombol power on dan off, speaker, terus ada type C dan ada ini SIM tray. Coba kita cek ya. Kita tadi belum cek. Dan di sini dan dia bisa dual SIM hybrid seperti ini. BTW untuk unit yang akan dijual di Indonesia kita dapatnya masih EMUI 12. Dan untuk upgrade kita harus masuk ke My Huawei dulu. Terus ganti regionnya ke Hong Kong dan cek My Updates. Dan pastikan jangan lupa untuk update. Karena dengan Harmony OS-nya semua device Huawei yang memiliki Harmony OS bisa berharmoni dengan baik dengan super device-nya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya untuk unboxing dan juga hands on sedikit. Untuk full reviewnya akan saya cobain dulu. BTW kalau kalian tanya baterainya ini 4030 mAh. Nanti di reviewnya kita coba juga. Sementara sekian dulu untuk video kita di Huawei Nova 9 ini. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan mengenai Nova 9, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi nanti di reviewnya bisa saya jawab. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian juga bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Budi and see you on the next video. Bye bye.